Biar apa yang kami nyanyikan itu kami hidupi Tuhan. Biar Engkau sungguh-sungguh memiliki hidup kami. Kami menyerahkan hidup kami kepadamu hari demi hari. Sampai Engkau memiliki seluruh hidup kami. Terima kasih Tuhan. Berkati ibadah sore ini, malam ini. Bicara kepada kami Tuhan, urapi kami. Curahkan roh hikmat, wahyu, pengertian yang daripadamu. Biar shalom Tuhan memenuhi pikiran dan perasaan kami. Sehingga kami boleh menangkap firman-Mu dengan benar. Dalam nama Tuhan Yesus semua yang mengucap syukur katakan amin. Izinkan hari ini saya akan menyampaikan sebuah tema yang sederhana, yaitu milik siapa. Semua kita pasti akan setuju atau lebih suka bahwa kita adalah milik Tuhan. Tetapi apakah kenyataan dalam hidup itu seperti yang kita katakan, ya. Bahkan sering kita dengar saudara bahwa bagian kita tuh 1%, bagian Tuhan tuh 99%. Ya, itu sebuah ungkapan yang sangat luar biasa. Bagaimana Tuhan 99% dalam hidup kita ya, mempengaruhi seluruh kehidupan saudara dan saya. Dan bagian kita tuh cuma 1%. Saya pun sering berkhotbah berkata seperti itu. Tetapi setelah saya merenungkan dan saya melihat dari firman Tuhan, itu adalah sesuatu yang tidak mudah, saudara. Betul-betul seperti lagu tadi. Bagaimana penyerahan kita dalam seluruh aspek kehidupan itu enggak mudah. Ya. Padahal nanti kalau Bapak Ibu dengar pengajaran atau pengertian ini sampai selesai, saya mau goalnya dulu supaya kita semua terfokus. Kalau kita semakin, Tuhan semakin memiliki kita, sebetulnya semakin saudara dan saya itu memiliki Tuhan. Ya. Kalau intinya gini ya, kalau dasar orang memiliki Tuhan, sudah lihat, barang yang kita miliki, kita akan seenaknya yang kita mau. Karena ini milik saya. Handphone ini mau diapain, itu milik saya. Tapi, kalau kita jadi milik Tuhan, Tuhan memiliki kita. Saudara dan saya gak bisa ngapa-ngapain. Ikut apa yang Tuhan mau. Biasanya kita punya sebuah konotasi. Kalau kita ikut Tuhan, itu pasti gak enak. Betul saudara, Alkitab berkata jalanku berbeda dengan jalanmu. Betul firman Tuhan berkata rancanganku bukan rancanganmu. Saya suka sekali beliau ya, pernah mengatakan bahwa kalau kita suka, Tuhannya gak suka, engkong. Ya. Tuhan suka, kita gak suka, kita suka, Tuhan gak suka. Saya renungin saudara, itu betul loh. Nah, proses itu harusnya kita lewati sampai betul-betul dalam hidup kita tuh mengalami yang Tuhan suka. Itu gak mudah. Ya, oke, next.
Kita lihat sebuah ungkapan dari orang yang berkata dikasihi Tuhan. Orang ini spesial saudara, dia punya kedekatan dengan Tuhan yang luar biasa. Namanya Yohanes. Ini bukan Yohanes Pembaptis, tapi ini Yohanes Rasul. Pada waktu dia mulai mengenal dan hidupnya dengan Tuhan, di pasal 3, jadi belum terlalu jauh, dia sudah punya sebuah komitmen. Yohanes punya sebuah tekad bahwa Yesus harus makin besar dan aku harus makin kecil. Jadi saudara dan saya biasanya kita percaya Tuhan, awalnya itu masih banyak yang wah Tuhan turuti, Tuhan turuti, Tuhan turuti. Ya, Tuhan menjawab doa. Karena memang begitu. Itu kita memiliki Tuhan. Tapi berjalannya waktu, sebetulnya kerinduan Tuhan adalah saudara dan saya ikut Tuhan. Ya, ini nggak mudah, Bapak Ibu. Ungkapan ini nggak mudah. Ia harus makin besar, aku harus makin kecil. Itu konsekuensinya gitu. Ya, kalau awal kita bertobat kita 99%, Tuhan 1%. Kita atur. Kalau kita doa nggak dijawab kita ngomel. Tapi kan harusnya terus saudara, pertumbuhan kekristenan membuat Tuhannya makin besar seperti Yohanes ini. Dia berkata tekad tuh harus Yesus harus makin besar. Aku harus makin kecil. Kenapa? Karena Yohanes berkata siapa yang datang dari atas adalah di atas semuanya. Siapa yang berasal dari bumi termasuk pada bumi berkata-kata dalam bahasa bumi. Yohanes menyadari Bapak Ibu, dia dan kita ini hidup di dunia. Bahasa dunia itu sudah begitu banyak saudara. Dari kita kecil, sekolah, lingkungan. Itu mempengaruhi hidup saudara dan saya. Dan Yohanes menyadari, firman menyadari. Itu sebuah keadaan yang tidak mudah untuk berubah. Maka dia punya tekad. Kalau saudara dan saya nggak punya tekad, nggak punya komitmen, sulit saudara. Kalau satu kali kehendak saudara dibatalkan sama Tuhan, kita nggak bisa terima. Padahal pada waktu Tuhan menggagalkan, Tuhan sudah menggantikan, merencanakan yang jauh lebih baik. Yang percaya katakan, tapi sulit kita ikutin. Nah ternyata ini bukan dari waktu saja saudara. Ini fluktuatif. Bisa saudara sudah sekian lama begitu merelakan kehendak Tuhan yang jadi. Tapi nanti mendadak bisa berubah. Bisa Tuhannya kecilkan lagi, kitanya gede. Itu sebabnya saudara, kenapa kita perlu persekutuan seperti ini. Kenapa saudara dan saya perlu baca Alkitab. Kenapa kita perlu berdoa. Kenapa kita harus punya saat teduh yang baik. Karena tujuannya itu. Waktu terus berjalan tapi mengizinkan yang dari Tuhan yang terjadi. Ya. Siapa yang datang dari surga adalah di atas semuanya. Yohanes merindukan saudara yang dari atas, yang dari Tuhan. Itu mempengaruhi seluruh hidupnya. Jadi saya merenungkan, waduh ternyata enggak mudah. Ya, kita 1% dan Tuhan 99 itu paling ideal, saudara. Itu paling luar biasa kalau bisa terjadi. Tapi enggak mudah. Nah, kita lihat ayat selanjutnya. Kamu juga termasuk di antara mereka. Kamu yang telah dipanggil menjadi milik Kristus. Sebetulnya memang
tujuan Tuhan seperti itu. Kita jadi milik Kristus. Bukan kita ya memiliki Kristus. Tapi Yesus memiliki hidup kita. Kepada kamu sekalian yang tinggal di Roma, yang dikasih Allah, yang dipanggil dan dijadikan orang-orang kudus, kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus. Next. Sebab itu saudaraku, kamu juga telah mati bagi hukum Taurat oleh tubuh Kristus, supaya kamu menjadi milik orang lain, yaitu milik Dia yang telah dibangkitkan dari antara orang mati agar kita berbuah bagi Allah. Saudara, ada banyak orang Kristen hidupnya tidak pernah bisa berbuah karena progres menjadi milik Yesus itu lambat. Tapi pada waktu saudara dan saya merelakan kehendak Tuhan yang jadi, merelakan kehendak Tuhan yang jadi, itu luar biasa saudara. Saya ini bersyukur setiap minggu kalau saya khotbah. Saya dulu waktu SMP sangat menderita. Saya jualan penggaris, saya ngalami banyak hal dengan ayah saya. Mereka kaget saudara. Dan mereka bilang, kenapa kamu kok bisa ngampuni? Ada yang saudara japri-japri ya karena gengsi. Gimana caranya? Wah, aku benci loh. Ini papaku masih hidup aja aku gak suka kok. Dia bilang gitu. Kesempatan kita. Yaitu dari mana? Dari buah hidup saudara. Saya gak banyak cerita. Tapi mereka mengerti. Mereka mendengar. Karena mereka hidup melihat berbuah. Saya banyak kekurangan. Tapi Tuhan sedang terus merubah hidup saya dan saudara, makin lama makin milik Tuhan Yesus. Amin. Mau tidak mau saudara, itu adalah sebuah kerinduan Tuhan. Di mana Yohanes berkata, harus makin besar. Bukan kalau boleh, harus. Aku harus makin kecil. Next. Tetapi kamu adalah milik Kristus dan Kristus adalah milik Allah. Ya, saya terus kasih 1% atau 99%. Terus mengingatkan saudara. Bahwa Tuhan pun sebagai manusia, waktu dia sebagai manusia, Yesus melakukan itu saudara. Dia rela di Getsemani. Dia bergumul, kalau boleh ini cawan ini lalu. Tapi Yesus sadar sebagai manusia, 100% manusia, dia sadar dia milik Bapa. Jadi semua yang Tuhan perintahkan dilakukan oleh Tuhan. Teman saya dia bilang, bedanya apa dengan semua kepercayaan? Saya bilang beda. Yesus, saya bilang, dia mengajar, memberi perintah. Tapi Tuhan memberikan kemampuan untuk kita melakukan. Kalau perintah yang lain hanya ngajar, kamu yang melakukan dengan kekuatanmu. Ya gak bisa lah. Pada waktu saya dapat perintah, ampuni papamu, saya tolak saudara. Sampai Tuhan memberi pengertian dan dia menjamah. Saya bisa mengampuni. Makanya mereka tahu, oh begitu ya. Bukan saya. Paulus berkata hidupku bukan aku lagi, tapi itu maksudnya saudara. Ya. Next. Sebab seorang hamba yang dipanggil oleh Tuhan dalam pelayanannya adalah orang bebas milik Tuhan. Demikian pula orang bebas yang dipanggil Kristus adalah hambanya. Kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu janganlah kamu menjadi hamba manusia. Ya. Saudara dan saya memilih mau jadi hamba manusia, kita ngikutin manusia kita atau ngikutin apa yang Tuhan mau.
Saya tadi pagi aduh saudara ngimpi gak enak banget. Ngimpi tuh kayak suasana panas itu menguasai bumi saudara. Dan tapi ajaib, di tiap rumah itu Tuhan menyediakan es batu gede-gede, saudara. Jadi orang nggak panas kalau di dalam rumah. Tapi ada yang esnya tinggal separuh, bahkan habis. Yang lucu, waktu selesai mimpi ada suara. Ya. Bukan listriknya yang jadi masalah kan. Tapi alat penolongnya lah. Saya bingung saudara. Jadi dunia itu panas. Saya pagi nonton di TV. Bener dunia lagi panas. Tapi juga arti dunia secara roh saudara. Kita ini lagi mengalami hal-hal yang tidak enak. Yang panas. Dan saudara dan saya tidak ada cara lain. Kita harus terhubung terus dengan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Sehingga saudara merasakan es yang menyejukkan tadi. Suasana panas tidak akan membuat saudara kepanasan. Karena kita jadi milik Tuhan. Amin. Saya senang ayat ini. Kamu telah dibeli, harganya lunas. Tuhan membeli kita tuh gak nyicil loh saudara. Kalau Tuhan beli saudara dan saya kredit, waduh repot saudara. Coba kanan kirimu bilang, Tuhan sudah bayar saya dengan lunas. Ngomong, tidak nyicil loh. Sudah kita bersyukur, saya selalu berkata, setiap perjamuan kudus saya bilang, Tuhan, Engkau sudah kalahkan hidupku, Engkau sudah kalahkan kedaginganku, Engkau sudah kalahkan kelemahanku. Saya ngomong saudara. Katakan terus bahwa Tuhan sudah membayar. Sampai saya kasih tahu teman-teman tim doa. Ada satu bilang, ya Pak, saya ini penolong, saya ini pendoa. Tapi saya saat teduhnya gak baik. Saya bilang gak boleh. Apalagi pendoa. Ya. Next. Ini menarik saudara. Memang ada desakan dari saudara-saudara palsu. Yang menyusup masuk. Yaitu mereka yang menyelundup ke dalam. Untuk menghadang kebebasan kita. Yang kita miliki di dalam Kristus Yesus. Supaya dengan jalan itu mereka dapat memperhambakan kita. Saudara, artinya apa? Saudara dan saya sudah tidak hidup di dalam hukum Taurat. Yang percaya katakan. Dan jangan buat hukum Taurat sendiri. Kita punya hukum kasih karunia, kita punya hukum kasih Tuhan, yaitu apa? Semua Tuhan bayar, bukan karena kehebatan saudara dan saya. Yang percaya katakan, nah pada waktu kita percaya dan memperkatakan, saudara akan merasakan Tuhan yang memampukan. Saudara hari ini tuh saya lihat ya orang bertobat tuh gampang, sungguh. Makanya kalau Bapak Ibu cuma duduk tok, cuman kebaktian, cuman rajin persekutuan. Aduh saudara, hidup saudara enggak berbuah. Saya bersyukur sekali saudara. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Amin. Ayo katakan jikalau saya. Dan jikalau saya adalah milik Kristus, maka saya juga keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Amin. Kalau milik Kristus. Jangan saudara miliki hidupmu sendiri. Itu melatih saudara. Tidak mudah. Next. Ini kuncinya, setiap orang yang tidak tinggal di dalam ajaran Kristus, tetapi yang melangkah keluar dari situ tidak memiliki Allah.
Barang siapa tinggal di dalam ajaran itu, ia memiliki bapak maupun anak. Jadi ternyata makin saudara nurut sama Tuhan, makin kita nurut sama Tuhan, saudara makin memiliki Tuhan. Banyak hal saudara kita nggak perlu doa, nggak perlu teriak, Tuhan sudah kasih loh. Halo? Ya kadang-kadang saya bilang, kok bisa ya? Kami bersyukur Tuhan berikan tanah yang baru, yang tidak jauh dari kami. Dan itu saya bersyukur saudara, saya bilang, waduh Tuhan ini nggak mudah. Perjalanan yang sangat sulit. Sampai saya tanya beberapa notaris, gimana. Waduh saudara, hampir terjebak. Ditulis, perjanjian terakhir 24 Juli. Kalau 24 Juli tidak, itu dianggap gagal. Sepele sudah 24. Dan kami lunasi 25. Untung ada teman notaris, Pak hati-hati ini keliru. Waduh, kita punya banyak teman dan itu perlu saudara. Begitu, waduh, saya bilang saya minta surat ganti 25. Coba bayangin, 24 tuh 25 kita transfer sekian miliar, habis sudah hilang. Semakin saudara nurut Tuhan, semakin Tuhan melindungi kita, membuat keajaiban. Ya, saya bilang Tuhan, aku tidak mau pakai caraku lah. Yang punya tanah, saya bilang saya mau datang, mau doa. Gak bisa. Loh, wis dituku kok ora entuk. Tahu ya, ini bahasa Ibrani ya. Jadi Indonesia ini luar biasa. Apa yang hambanya dapat 85% itu betul-betul sekarang progres, sudah sedang ke arah situ. Dulu saya jujur bilang, gimana caranya 85%? Tapi sekarang saya sedang lihat. Ada gereja yang jauh lebih kaya saudara. Sampai orang itu datang kasih proposal. Dia berkata, gak ada untungnya. Ya memang tidak ada untung. Tapi mereka perlu belajar. Ternyata harus ngampuni. Mereka kaget saudara. Loh, emang harus ngampuni? Loh, ya. Nah, kamu sudah meninggalkan, kamu sekarang percaya Yesus. Kalau kamu nggak mau ngampuni, kamu bisa neraka loh. Tak tunjukin sudah kaget. Oh. Makanya ini yang paling sulit adalah karena di tempat saya, di yang gereja sekarang, asrama udah penuh sekali. Bulan lalu saya datang sudah 3,5 jam dari Kupang. 21 menit lewati jalan yang sangat rusak dan tidak ada signal. Saya bilang baliklah ke Tuhan. Saya ini pemain basket sudah. Kalau saya bisa masukin tim saya 50 bola. Kelihatannya banyak. Tapi kalau musuh 51 saya kalah. Kita perlu tolong saudara. Sampai pintar-pintar, Pak, nggak bisa sekolah, dapat sekolah. Kalau kita milik Kristus, percayalah saudara tidak akan rugi. Makanya Alkitab berkata apa? Jerih payahmu tidaklah. Nah, jangan tuntut. Kenapa? Sekarang kok belum saudara? Tuhan tuh punya waktu, Tuhan punya cara yang saudara nanti nggak duga. Yang percaya katakan. Ya, next. Nah, saudara, saya bersyukur ya dari dulu pertama kali di Holy Stadium saya menyampaikan Yesaya 60. Sampai orang berkata, itu yang apa ya? Ya memang apa ya? Kuat di hati, yaitu ayat 7. Ya, kalau saudara nanti baca di rumah lah, Yesaya 67 itu sangat meremah. Di situ saya Tuhan beri pengertian, anak sulung itu siapa? Anak sulung adalah gereja, orang Kristen. Anak bungsu itu siapa? Mereka foya-foya, ngebom sana, ngebom sini, menyulitkan banyak orang ibadah. Saudara, saya disingkapkan pengertian itu.
Dan Yesaya 60 itu bicara tentang masa keemasan dari umat Tuhan. Kenapa Alkitab berkata sebelum Tuhan datang kedua kali, Tuhan pulihkan segala sesuatu. Amin. Segala sesuatu loh, rohani dipulihkan, jiwa kita dipulihkan. Banyak orang jiwanya gak dipulihkan saudara. Yaitu Messi, bayangin ini teman. Ya bukan teman ya, baru kenal. Emangnya harus ngampuni, wah bapak saya kurang ajar, wah gini. Saya diusir, saya gak dapat warisan. Saya bilang, kamu harus ampuni. Ya banyak orang jiwanya masih sakit saudara. Kita bisa terluka, tapi tidak boleh mudah terluka. Yang percaya katakan, itu teman-teman saya kaget. Aku lihat betul, kamu tuh beda. Kok kamu bisa? Saya datang ke kota di mana papa saya ada. Dulu waktu ada istrinya hidup, ada teman yang tetangga saudara. Dia lihat. Tiap Senin saya datang. Saya bawa zaman dulu saudara ada permen namanya Silver Queen. Permen coklat, nggak tahu sekarang masih ada nggak apa enggak. Zaman dulu mahal saudara. Tiap Senin saya datang. Dan saya kaget saudara, ada teman saya. Ternyata seberang, dia sering melihat. Sampai dia hafal, mesti Senin jam segini. Nama saya, Sinjin mesti datang. Dia hafal saudara. Dan dia tanyanya, ngapain sih? Itu ngasih Silver Queen. Satu kali saya belum ketok, dia yang keluar. Mau ketemu papi? Ya tante. Tuhan damaikan segala sesuatu. Dan orang lain lihat saudara. Hari-hari ini dunia sedang melihat saudara dan saya. Saya tahu pada waktu kita ngalah. Saya tahu pada waktu kita mengampuni gak mudah. Tapi percayalah Yesus sudah bayar lunas. Amin. Bukan cuma dosa, Alkitab berkata kelemahan. Bukan cuma kelemahan, penyakit. Nah, Bapak Ibu doakan kalau Tuhan kehendaki. Kalau ada Bapak Ibu yang mungkin tergerak 16 Januari, itu Jumat tanggal merah, 17, 18, 19 itu 18 minggu, kami akan mengadakan retreat di berangkatnya dari Singapura selama 3 malam ke Penang dan 4 hari balik. Ya, kalau ada Bapak Ibu yang tergerak, karena saya udah ngobrol sama Ibu Iin, memang beliau kan awalnya pengennya yang di laut internasional, tapi kan akhirnya mereka dari Surabaya ke Balikpapan. Saudara, sebelumnya berapa bulan yang lalu, setahun yang lalu waktu saya ke Israel, pada waktu mendarat di Tel Aviv dan makan di Yope, orang kasih tahu, Pak, itu pelabuhan dekat sekali. Oh iya, saya dekat. Saya ingat saudara, karena Pak Bambang Nursen itu pernah khotbah sama-sama saya. Saya bagian profetik, dia sejarah. Beliau mengatakan bahwa dulu waktu pembangunan Bait Allah Salomo, itu emas terbanyak dari Indonesia. Yaitu dari Sumatera. Selama 3,5 tahun kapal itu menyampai berlabuh di Yope. Saya ingat sekali saudara. Dari Yope baru dibawa ke Yerusalem, ke pembangunan Bait Allah. Waktu di situ saya bilang, Pak, aku ada di sini. Terus dia bilang, loh, nyewa kapal, doa di laut. Wah, orang waktu nih, saya bilang, saya mesti banyak ke yang lain, saudara. Itu luar biasa, dia tuh kalau ngomong sejarah tuh nggak ada catatan, nggak pegang. Ngomong sejarah, tanggal, segala macam bisa kayak apa ya? Ya nggak pakai catatan, saudara. Nah, waduh, saya nggak bisa. Pada waktu tim Mahanaim belum sampai itu, saya bilang, Tuhan, kalau boleh, saya mau menuntaskan di bagian laut internasionalnya. Nah, saudara, tapi memang kami bukan cuman rohani. Coba tolong ditampilkan lagi ayat tadi.
ayat tadi. Nah, sungguh akulah yang dinantikan. Jadi beliau waktu khotbah bersama saya ngomong bahwa Yesaya 60 saudara itu tersandungnya di ayat ini. Pulau-pulau yang jauh adalah Indonesia saudara. Tuhan janji kapal Tarsis berlayar di depan untuk membawa anakmu laki-laki. Dari jauh anak laki ya, perak emasnya dibawa serta. Perhatiin loh, untuk nama Tuhan Allahmu, bukan untuk kita. Oleh karena yang Maha Kudus Allah Israel. Tapi aneh, ujungnya sebab ia, apa Bapak Ibu? Mengagungkan kita. Pada waktu saudara dimiliki Yesus, akhirnya saudara yang bahagia, kita yang bahagia. Amin. Ini semua kalau dilihat dari ayat pertama sampai di sini ya, semua tentang Tuhan. Tapi ujungnya ia mengagungkan engkau. Nah kuncinya, banyak gereja Tuhan, orang Kristen di Indonesia bukan Tuhan yang dirindukan, tapi berkat Tuhan. Bahkan bagus sekali dia ngomong, jiwa-jiwa itu tipis. Jiwa-jiwa itu tipis. Tapi yang Tuhan rindukan adalah Tuhan. Yang Tuhan rindukan adalah orang Kristen merindukan Tuhan. Nah ini dulu waktu saya datang ke persekutuan doa di Engkong Yusak tahun 80, saya dengar beliau khotbah saudara. Beliau aku cuma merindukan Tuhan. Itu masa-masa yang saya bilang, aduh Tuhan, Engkau mewarnai hidup saya dengan pengertian. Jadi pada waktu saya dengar pengertian ini di Malang, saya khotbah berdua, saya ngerti, oh banyak orang merindukannya bukan Tuhan. Berkatnya, pertolongannya, bahkan diberkati jiwa-jiwa itu tipis. Makanya saudara dulu kalau engkau ngisak tuh suruh apapun gak mau. Dia cuma senangnya doa. Doa. Oh saya pernah 4 hari sudah, 4 malam. Itu di Eropa, retreat. Saya sekamar sama beliau sudah. Bangun jam berapa? Jengking. Tahu jengking? Orang ngerti ya bahasa apa sih ya? Kalau orang Cirebon ngomongnya priben. Gitu loh saudara. Ndase. Nanti jam berapa? Gitu lagi. Saya bilang, Om, turunnya kapan? Aku bilang, saudara. Kok doa terus? 4 hari loh saudara. Tapi saya ngerti. Karena yang dirindukan beliau adalah Tuhan. Banyak orang gak, Pak Yusak siapa buat saya? Sangat berarti. Saya kemarin bilang sama Lan, acara Bahtera yang lain, aku boleh bolos. Tapi kalau boleh, yang di window saya gak bolos. Orangnya tidak ada saudara. Tapi nilai hidupnya luar biasa. Saya tuh senang saudara. Dia kalau cerita tuh apa adanya, saya kaget. Saya bilang, kok baru pertama kali lihat orang sepolos ini, dia cerita kelemahannya. Saya sampai punya punya harapan. Saya pikir ini saya yang paling bejat sedunia. Begitu dengar dia bilang, wis lah, dia bilang nanti kan Tuhan ngalahin kamu. Wis toh Tuhan hebat kok, mesti ngalahin kamu, kelemahanmu dikalahkan. Dan ujungnya betul saudara. Tuhan kita lebih hebat dari kelemahan kita. Ya. Nah doakan saudara, kalau Tuhan kehendaki kita hanya buat acara itu banyak doa untuk supaya kita mewakili, merindukan Tuhan, bukan yang lain. Ya. Kedua, family time. Karena beberapa tahun yang lalu kami lihat ada beberapa keluarga yang dipulihkan. Karena selama di situ kan gak ada lain saudara. Makanya enak dan sebagainya. Dan yang ketiga yang luar biasa, ada beberapa jemaat di dek paling atas. Itu kan ada selonjor dan lihat hanya lautan dan tidak lihat pulau. Disitulah mereka bisa berjumpa dengan Tuhan. Ada orang-orang yang selama itu belum pernah dengar suara Tuhan. Tahu-tahu aku lihat penglihatan ini gini-gini. Dan betul saudara. Ya, siapa tahu nanti ada 1 atau 2 saudara yang tergerak. Bisa menghubungi orang saya namanya Anin. Mana ya? Oh ini Anin ya. Inside cabin 10,9, balcony
12,8 sampai akhir Agustus ya. Oke, ini intermezzo. Next. Nah, saudara, saya mau cerita. Ini adalah bagaimana saya belajar dimiliki Tuhan. Saya pernah ke sebuah negara. Aduh saudara, awalnya saya kecewa banget. Saya bilang, Tuhan, aku datang ke negeri ini duit sendiri. Gak ada duit 1 rupiah pun orang lain. Uang saya sendiri. Saya semua tulus tidak ada. Kenapa kok begini? Kok Petrus itu bukan cuma di Alkitab di penjara. Kok Petrus akhir zaman kok ya melebu. Saya bilang saudara. Jadi sambil ngomel-ngomel saudara. Tapi Tuhan ajaib, Tuhan menjamah hidup saya, menjamah hati saya. Seperti saya waktu dibakar, sekolah dibakar, saya marah. Saya waktu marah sama papi saya itu sama saudara, peristiwa sama, dijamah. Dan akhirnya saya bilang, Tuhan, aku rela 1,5 miliar diselamatkan. Tapi beri aku kemampuan. Engkau dulu ngampuni, saya ngampuni papi, engkau memberi kemampuan. Engkau waktu di lantai 4 engkau beri kemampuan. Beri kemampuan. Karena sudah di tempat interogasi itu nyamuknya banyak. Dan saya tahu kalau saya di penjara, itu tidak pakai kasur. Hanya pakai tikar. Aduh, saya bayangin, saya cuma bilang, saya timbul kerelaan, Tuhan aku rela. Nah itu sudah milik Yesus. Cuman beri aku kemampuan, itu aja. Aku percaya, dulu engkau memberi kemampuan, sekarang pun engkau memberi. Sudah, amin. Begitu saya rela, saya cerita saudara ya, orangnya berubah, semuanya berubah. Nah, 3 bulan kemudian saya diundang. Sama pendeta-pendeta desa dari negara itu saudara. Ada kira-kira 180 orang. Mereka ngundang lagi untuk datang. Waduh, buat saya trauma banget saudara. Walaupun hari itu saya gak jadi masuk ya. Karena besoknya ke sebuah kota kecil. Di pabrik, pelayanannya di pabrik, masuk pabrik terus kunci. Itu di tengah-tengah ruang produksi. Tempat produksi berubah jadi tempat ibadah. Kanan kiri suara tang ting tong suara mesin. Saudara, itu sebenarnya sudah lewat, semua sudah bisa pulang. Tapi begitu 3 bulan diundang lagi, saya rasanya aduh nggak pengen lah. Ini kayaknya buat pengalaman terakhir aja. Dia merindukan. Dia memang belum pernah dia dengar khotbah-khotbah yang seperti ini. Oh, ya oke dah. Saya berdoa. Sudah tahu, saya mencoba membuat visa melalui teman di Surabaya ya, dari mana. Saya buat visa, tahu-tahu bilang gini, Pak, Bapak harus membuat pernyataan kalau Bapak tidak khotbah. Waduh, wah saya berat. Kalau saya membuat pernyataan saya tidak khotbah, tapi ternyata saya khotbah, saya bohong. Lah waktu mau di penjara saja Tuhan tuh bilang kepada istri saya, nanti aku melepaskan, tapi kamu gak boleh bohong. Itu sulit sudah, saya udah pengen bohong. Hanya saya nyerah, ngomong apa adane, malah Tuhan kerja. Nah itu, waktu itu saudara, dia bilang, Pak, mesti buat surat pernyataan. Waduh, matang aku. Ya sudahlah, buat surat pernyataan. Saya doa, saya bilang, Tuhan, karena ini buat surat pernyataan, ya maaf, aku gak jadi pergi. Saya cuma begitu sudah, gak punya mikir tanda-tanda enggak. Saya nanti visa keluar, tapi saya gak pergi. Bapak Ibu tahu, pada waktu teman dari Surabaya itu datang ke kedutaan. Waktu datang, surat itu gak diminta. Padahal dia sudah minta. Jadi surat itu gak diminta. Dia bilang, Pak, ini suratnya gak diminta. Wah, langsung saya tahu. Saya harus pergi lagi. Itu gak enak, saudara. Ya, ngikut apa yang Tuhan mau, gak enak. Dan saya pergi lagi, saudara. Saya mendarat di kota yang sama. Ya, di airport yang sama. Aduh, itu trauma buat saya. Karena waktu saya ketangkap di hotel deket airport itu. Bapak Ibu, saya datang sama istri saya berdua di imigrasi. Di satu titik orang berkata, ini ke sana, Bu Linda ke sana, saya ke sini. Sebelum itu istri saya. Iya, saya tahu.
Ngomong gitu saudara. Istrimu ke sana, kamu ke kiri. Loh, saya dibedakan. Saya sama bule-bule sudah. Dan semua bule itu diinterogasi. Wah, saya tahu. Ini mau tidak mau rupanya saya sudah sudah mereka catat. Tapi ajaib sudah. Pada waktu giliran saya cuma urapi satu tetes. Saya bilang, Tuhan, kehendak-Mu yang jadi. Saya nggak doa apa-apa sudah. Nah saudara, pada waktu saya merelakan dan semuanya itu terjadi, nah, luar biasa. Imigrasinya itu nggak cuma gini, ya, saya lihat gini, nggak ngomong, saya cuma gitu loh. Saya bilang, ini kayak apa sih? Yaudah saya ikutin aja. Dia nggak ngucap satu kata pun. Cetak, saya masuk, saya nggak interogasi. Saya bilang, Tuhan, Engkau hebat. Semua tim saya nungguin sudah. Mereka doa, waduh, itu lama banget. Tapi Tuhan tetap punya banyak cara untuk membuat keajaiban. Begitu sampai ke kota itu sudah, itu pendetanya tersungkur di kaki saya. Dia bilang, saya kagum. Kamu baru mau ditangkap 3 bulan yang lalu. Hari ini kamu datang. Saya bilang, jangan kagum sama saya. Saya nggak mampu. Tapi Tuhan yang bekerja dalam hidup saya. Dan dia bilang, saya mau ke Indonesia. Saya mau ke Temanggung. Dia datang sudah ke sini. Hanya pengen lihat bagaimana Tuhan ajaib dalam hidup kita. Nah, itu sudah lama. Saya mau datang lagi. Dia tunjukin. Istri bilang, saya belum bisa. Karena suami lagi di penjara. Tapi kali ini cuma 2 bulan. Jadi pendeta yang undang saya sudah, waduh, kok cuma 2 bulan, kok rasanya di penjara kok kayak biasa saudara buat mereka. Nah, ajaib, luar biasa saudara. Makanya kita belajar dengar nasihat siapapun. Amin. Dia bilang, oh, yaudah saya jawab, saya ngomong saudara. Saya bilang, ayo Pak, masih ada waktu. Ayo Bapak cerita ini mancing. Oh sudah cerita apa tuh? Saya bilang, enggak, terima kasih. Bapak Ibu luar biasa. Dengan jawaban saya, dan saya lagi diajar bermain cantik. Ya, ini intermezzo sebentar ya, supaya mumpung ingat. Ada sebuah yang saya ngomong tadi saudara. Itu para pemimpin di Indonesia dan saya ngajar. Ayo Pak, Bapak boleh 3 title apa yang Bapak mau ngajarin. Sudah saya nulis 1, doa peperangan. Wah, kaget sama mereka. Jangan Pak, kami sudah punya trauma. Dalam kekerasan kami dulu perang. Jangan Pak, saya kaget sudah. Jadi tak ganti, saya bilang sama anak buah saya, buat PPT ganti. Doa kemenangan. Isine podo, ning gelem sudah. Saya bilang, oh, Paulus berkata, kepada orang Yunani, aku seperti orang Yunani. Kepada orang Yahudi, aku seperti orang Yahudi. Ya, ini di Bahtera yang diberi tugas main cantik cuman saya. Dan saya bersyukur bisa lakukan itu sudah. Saya bisa ngajar, mereka terima. Nah, ini juga sama. Pada waktu mereka semua dengar, saudara. Dan saya dipancing, ayo cerita lagi, masih ada waktu. Anak saya bilang, Pak, cukup Pak. Jadi Tuhan bisa pakai saudara siapapun. Amin. Dia bukan nabi, dia bukan teman Pak. Hati-hati Pak, hati-hati Pak. Karena dia lihat, perhatiin terus duduknya di meja makan terus di depan saya. Ya. Nah, ayat terakhir ini yang saya selalu pegang soal ini adalah beliau engkau selalu mengatakan, dengan diri kami sendiri kami tidak sanggup untuk memperhitungkan sesuatu seolah-olah pekerjaan kami sendiri. Tidak. Kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Ayo jawab. Kita sama-sama 2, 3. Kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Yang kedua, beliau selalu berkata, ialah membuat kami sanggup menjadi pelayan-pelayan dari suatu perjanjian baru yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis, tapi dari roh. Sebab hukum yang tertulis mematikan, tetapi roh menghidupkan. Saudara, kita akan terus melihat
Roh Tuhan bekerja dengan cara Tuhan. Yang percaya, katakan, yuk kita bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan, Kau ada di tengah-tengah kami. Biar kami berjalan dengan roh Tuhan, dengan firman-Nya yang kuat. Sehingga kami akan lihat Engkau bekerja dengan ajaib. Ku terhubung denganmu. Katakan Bapak Ibu. Selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku. Katakan yang berdaulat. Atas terhubung denganmu. Selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku. Yang berdaulat, biar firman-Mu berdaulat Tuhan atas setiap kami. Selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku. Yang berdaulat. Mampukan kami Tuhan, mampukan kami Tuhan. Yang berdaulat atasku. Katakan Bapak Ibu, dari hatimu yang paling dalam, buat kami terhubung Tuhan. Buat kami melekat. Mampukan kami. Biar kehendak-Mu jadi. Biar Tuhan Engkau memiliki hidup kami. Hubung dengan ya Yesus. Saya undang istri saya. Itulah dasar hidupku. Yang berdaulat atasku. Selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku. Amin. Yang berdaulat atas, hubung denganmu. Selalu melekat. Bawa setiap hidup kami Tuhan. Bawa Tuhan sampai di puncak destiny Tuhan. Menyelesaikan semuanya dengan genap dan tuntas. Engkau berdaulat penuh atas hidup kami. Kami tahu Tuhan, Firman-Mu itulah dasar hidupku. Yang berdaulat atasku. Sekali lagi katakan firman-Mu. Firman-Mu itulah dasar hidupku. Yang berdaulat atasku. Kiarala nama syatakara nama. Ora kata kasata karala namo.
Ya rakata karala namo. Ya rakata kase. Ya ramashiramane. Ya kadina masari kehebatannya dan segalanya Tuhan. Engkau segalanya buat kami Tuhan. Kami tahu tidak mudah Tuhan untuk dimiliki oleh Engkau Tuhan. Sehingga hidup kami bukannya kami sendiri tapi Kristus yang hidup di dalam kami. Itu sangat tidak mudah Tuhan. Karena ego kami, kesombongan kami, kelemahan kami, maunya kami, karep deweknya kami, pemberontakan, kekerasan. Tuhan, gak mudah Tuhan. Tapi bagaimanapun kami tetap percaya dan pegang bahwa Engkau pemilik hidup kami. Engkau pemilik hidup kami Tuhan. Tuhan seperti doa hamba-Mu, tetap paksakan rencana-Mu biar jadi dalam hidup kami Tuhan. Dengan anugerah Tuhan. Engkau merekayasa semuanya Tuhan. Engkau merekayasa dalam hidup kami Tuhan. Kami percaya Tuhan. Ketika Engkau merekayasa kami, Engkau memberikan kekuatan, kesanggupan Tuhan. Bahwa kami Tuhan. Hari-hari ini ada begitu banyak di bangsa Indonesia, mungkin di keluarga-keluarga di hidup kami juga yang mengalami masalah problem. Tuhan, hari ini kami mau berdoa, kebaskan semua Tuhan. Keletihan kami, kejenuhan kami, lepaskan kesakitan kami. Luka-luka kami Tuhan, kecewa kami, kemarahan kami, lepaskan, bebaskan Tuhan. Kami mau kebaskan itu Tuhan, trauma dalam hidup kami. Apapun Tuhan. Keletihan, kebekuan. Hati kami mungkin mulai dingin. Hati kami mungkin sudah mulai merasa biasa-biasa, rutin semuanya biasa. Dengan ibadah, dengan apapun Tuhan, tolong Tuhan. Bawa kami kembali Tuhan ke cinta mula-mula. Kembalikan hati kami kepadamu. Kembalikan Tuhan. Dinginnya, sejuknya hati kami. Mengalami semua yang panas ini. Juga untuk Indonesia ini Tuhan. Hari-hari ini Tuhan, peraturan pemerintah, belum lagi peraturan orang-orang di pulau-pulau di mana gereja-gereja mulai ada yang mengacaukan Tuhan. Belum lagi hal-hal lain di depan Tuhan. Pegang Indonesia Tuhan, pegang hidup kami Tuhan. Mari Tuhan kami berdoa, berteriak Tuhan. Bawa semuanya di hadapan-Mu malam ini Tuhan. Sikaralabasyandaripun. Diralabasyanderara. Apapun yang saat ini terlintas di pikiranmu ada sesuatu. Ataupun di hatimu. Engkau ngalami hari-hari ini sesuatu. Hidupmu, keluargamu, bisnismu, pelayananmu, pekerjaanmu, apapun. Atau engkau tergerak untuk Indonesia. Doakan. Dalam waktu sekejap ini doakan saudara. Doakan, naikkan sesuatu di hadapan Tuhan. Satu kata, dua kata, 3 kalimat, 4 kalimat. Doakan saudara. Tuhan, Kau lihat hidup kami, hati kami Tuhan. Shena mamana sedira bosandari labasande. Bongkar Tuhan. Tuhan, lembutkan hati kami. Berikan kami untuk rela kembali kerendahan hati. Ketaatan kembali ke hati Tuhan. Tolongi kami Tuhan. Tidak ada satu pun kami semua Tuhan. Kami pernah salah, kami pernah
melahirkan. Oh hiarala masyande. Firman-Mu membangkitkan. Firman-Mu membawa kami kembali kepadamu Tuhan. Shirerala masyandari leba. Mari Roh Kudus. Terus kerjakan sampai kami pulang. Bersihkan, bereskan Tuhan Roh Kudus. Pulihkan, sembuhkan. Kami berdoa sungguh ada terobosan yang ajaib, pemulihan keajaiban. Tolong Tuhan. Yerebashiriri. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Roh-Mu yang manis, Roh-Mu yang kuat, Roh-Mu yang lembut, Roh-Mu yang melidiki dan membereskan, memulihkan. Terima kasih Roh yang hidup, Roh Kudus. Terus kerjakan hidup kami sampai semuanya genap dan tuntas. Sampai kami bawa Tuhan di puncak destiny kami Tuhan. Waktunya melesat, waktunya kami berjalan dalam keajaiban Tuhan. Waktunya memecahkan segala ombak badai kehidupan kami. Waktunya kami mengejar yang ilahi. Waktunya kami upgrade next level. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Sungguh bersyukur.